Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat masih bersama saya Nia Sofia dalam program Lensa Pendidikan. Hari ini tim Lensa Pendidikan masih berada di Kecamatan Padumawu, tepatnya di SDN Turpuk 2. Luar biasa kami disambut dengan sangat meriah oleh siswa-siswi dan rekan guru SDN Turpuk 2. Hari ini ditemani kepala sekolah, Komwil Campiribut, rekan guru dan seluruh siswa akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang ada di SDN Turpuk 2. Dari SDN Turpuk 2, salam Lensa Pendidikan! Ya.
Lensa Pendidikan sedang berada di SDN Turpuk 2. Luar biasa tadi ya Bapak ya. Itu penyambutannya dari siswa-siswi itu, kalau boleh tahu tarian apa itu Bapak? Tarian adat Madura. Ini saat ini saya ditemani oleh Bapak Sayuti. Bapak Sayuti, ini apa yang mau ditunjukkan kepada Tretan dan Metro TV tentang SDN Turpuk 2? Menuju ke kelas 1. Ada apa di kelas 1? Pembelajarannya? Sukses Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Semangat Seru sekali, kelas 1 tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Assalamualaikum. Ya Ibu siapa? Ibu Dewi Retnawati. Siapa pilih ibu siapa? Ibu Dewi. Ini saat ini mengajar kelas 1 ya. Sedang pelajaran apa ini Bu? apa nak? Bahasa Pelajaran apa mati duluan? Bahasa Indonesia. Baik. Kalau untuk pembelajaran kelas 1 ini, apakah Bapak melakukan pembelajaran digital? dia pakai HP. Waktu corona COVID-19 anak-anak kan online ya. Ya, tugas mengerjakan gimana itu nak? Di rumah online menggunakan apa alatnya? Ya. Betul banget, tapi kadang-kadang masih ada di bawah umur, jadi nggak boleh sering main HP ya. Harus berada di bawah pengawasan orang tua, di bawah pengawasan mama, ibu, emak, bapak, ayah, kakak. Oke? Siap? Kelas 1 hebat? Hebat. Mau kayak gimana? Ayo. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Terima kasih. Saya lanjut ke kelas selanjutnya ya. Ya, makasih. Selanjutnya Bapak Sayuti, tadi kita melihat bagaimana pembelajaran kelas 1 dan disambut dengan diam-diam ya Bapak ya. Ice breakingnya semangat sekali. Kita lanjut ini mau ke kelas berapa? Kelas 3 ini. Siapa? Ibu Enda. Ini saat ini sedang mengajar proses terjadinya hujan. Oke, Ibu. Ini ada berapa jumlah siswa di kelas ini? 20. Ada 20. Ini kenapa semuanya senyum-senyum? Mau ada penampilan yel-yel? Ya. Ada? Iya, ada. Oke. Coba pengen tahu dong kayak gimana yel-yelnya? Silakan. 1, 2, 3. Selanjutnya Bapak Sayuti, tadi seru sekali dari kelas 1 sama kelas 3. Selanjutnya kita melihat saat kami udah berbagi ingin tahu apakah ada kelas 2 ada pembelajaran digital? Ya, sudah memulai pembelajaran digital. Kelas 6. Ini kita mau ke kelas 6 ya? Iya, minggu. Ini, jadi jangan menghapus dokumennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serius sekali
pelajaran apa ini Bu? Pelajaran tentang globalisasi. Tentang globalisasi. Bapak Sayuti, kalau untuk pembelajaran digital seperti itu sudah berlangsung berapa lama Bapak? Masih bulan Februari 2022. Jadi saya sekarang memposisikan juga Dan untuk pembelajaran seperti ini memang dimulai dari kelas 6 dulu ya Bapak? iya. Maka tadi menyiapkan setelah menjadi alumni, setelah lulus dari SD ini harus tahu digitalisasi. Sudah eranya ya. Ibu, selaku guru kelas 6, bagaimana Ibu melihat perkembangan siswa mengoperasikan produk ini? Ternyata anak-anak itu sangat antusias dan mereka cepat sekali untuk tahu, cepat berkembang, cepat sekali karena pada dasarnya anak-anak itu memang sudah tahu ya. Oke. Jadi tidak begitu sulit untuk masuk ke laptop dan lain sebagainya. Iya, itu sudah mulai penting ya. Ya. Sejauh ini, saya sudah mengetahui mengoperasikan produk ini Mengetik, kemudian mengoordinir masker dan saatnya. sudah tahu ya. Membuat laporan ya. Ibu Sarah, bisa dijelaskan juga ini ada konsep baca. Kalau menerapkan konsep baca sendiri kepada siswa setiap harinya bagaimana? Pada awal pelajaran biasanya saya beri waktu setengah jam untuk literasi dulu orang itu sampai kembali untuk menyiapkan apa ya untuk merefresh dulu agar siap untuk dibaca. Terima kasih Ibu. Sudah menjelaskan kembali. Semangat ya. Baik, Kereta Nada Madura TV, setelah tadi kita melihat bagaimana pembelajaran di SD Turpuk 2 ini. Nanti untuk pembahasan lebih mendetail tentang sekolah ini, seperti apa prestasinya, dan kira-kira potensi apa saja yang ada di sekolah ini, nanti akan kami bahas di sesi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas Sekolah, Bapak Joko. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strata Radar Madura TV masih bersama saya Mia Sofia dalam program Lensa Pendidikan. Tadi saya ditemani oleh kepala sekolah di SDN Turpuk 2 ini melihat bagaimana proses pembelajaran di sekolah ini, dan saat ini saya sudah berkumpul bersama stakeholder pendidikan di Kecamatan Pademau. Saya perkenalkan dulu satu persatu. Di samping kiri saya ada Bapak Kepala SDN Turpuk 2, Bapak Sayuti SPD. Assalamualaikum Bapak Sayuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menerima tim Lensa Pendidikan di sekolah yang luar biasa. Iya. Tadi banyak sekali penyambutannya Bapak Sayuti ya. Iya, Nanti bisa alhamdulillah dijelaskan banyak sekali. satu-satu kepada Tretan Radar Madura TV. Iya. Selanjutnya tentu saja yang setia menemani tim Lensa Pendidikan, pengawas sekolah kita yang satu ini yang sangat energik, Bapak Dr. Andes Haji Joko Usman MPD. Assalamualaikum. Bapak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Pak Joko ya. Semangat pagi. Kita masih lanjut besok setiap hari Iya, kita ya, siap keliling mendampingi. Kecamatan Pademau. Tapi Pak Joko, Iya. sebelum kita membahas tentang SDN Turpuk 2 ini seperti apa koreksinya, Iya, saya iya. ke Bapak Sayuti dulu ya. Iya, silakan. Jadi Bapak Sayuti harus memperkenalkan dulu SDN Turpuk 2 kepada Tretan Radar Madura TV. Bapak Sayuti, tadi ketika opening kita disambut dengan branding sekolah Iya, yang iya. berbunyi bergema di Iya. angkasa. Iya, Bisa betul. dijelaskan Pak Sayuti, apa maksud dari bergema di angkasa itu? Bergema di angkasa, bersatu, Bersatu, gembira, mandiri, mandiri, disiplin, agamis, agamis, kreatif, kreatif, dan santun. Wow, komplit ya Pak Joko Iya, ya. lengkap. Dari branding tersebut bagaimana implementasi kepada siswa-siswi di sekolah ini Bapak? Ya, implementasi ke siswa-siswi yang ada di SD Turpuk 2, ya alhamdulillah pembiasaan yang sudah dilaksanakan yang sebelumnya sudah berjalan. Tinggal saya selaku kepala sekolah yang masih baru terhitung iya 2022 di bulan Februari ya. Oke. Ini cuma melanjutkan program-program yang ada di SDN Turpuk 2. Kira-kira program-programnya apa saja Bapak Sayuti? Program yang sudah saya laksanakan seperti pembiasaan, kemudian ada Menyambut digital, siswa ya? iya menyebut Menyambut siswa, ya, kemudian
ada intakmul, digitalisasi itu sudah terlaksana juga. Sebagian sudah ada pojok baca. Ya, kemudian ada kegiatan di perpustakaan tadi Tretan juga pasti sudah melihat tayangannya ya. Itu Iya. kegiatan Intakmul. Iya. Bisa dijelaskan itu kegiatan apa saja Bapak? Untuk kegiatan intakmul itu diantaranya itu membaca Al-Quran, juga membaca surat-surat pendek di situ. Luar biasa. Artinya kegiatan Intakmul yang dilakukan di perpustakaan itu melanjutkan dari kepala sekolah yang sebelumnya Bapak? Iya, iya. Ini dulu kegiatan intakmul itu penggeraknya dulu pada waktu masih Bapak Joko menjadi kepala sekolah di SDN Terbuk 2 gitu. Bapak Joko? Iya. Ini ada di samping saya, ini adalah yang menggerakkan dulu kegiatan yang namanya intakmul. Masya Allah. Baik, kita beralih ke Pak Joko ya. Iya, Pak Joko, iya, betul. sebagai penggagas program Intakmul, bisa dijelaskan kepada Tretan Radar Madura TV? Baik, ini sejak saya tahun 2005. 2005? Iya, Wow. sampai 2007 sampai 2010. Sampai 2010, 5 tahun ya? Iya, saya di sini dan pada waktu itu saya mengikuti acara nasional yaitu tentang seminar Intak Akmul. Dan pada waktu itu Pamekasan satu-satunya dari Jawa Timur yang mewakili Jawa Timur ditunjuk sebagai sekolah pelaksana Intak Akmul. Wow, Iya. luar biasa. Heeh. Baik. Artinya kegiatan Intakmul ini Iya. penggagasnya itu Pak Joko. Iya. Wah, kebetulan ini Pak Joko ada di sini. Iya, alhamdulillah. Sekolah Pak Joko, bisa dijelaskan kepada Tretan Radar Madura TV histori dari program tersebut? Iya, baik. Pada waktu saya jadi kepala sekolah sejak tahun 2005 di SD ini sampai 2010. 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. Saya awalnya ditunjuk oleh Kabupaten Pamekasan, dinas itu, bahkan bersama Kadis pada waktu itu. Iya, mengikuti kegiatan di Yogyakarta, kegiatan nasional di situ tentang Intak Akmul. Dan iya, dan alhamdulillah pada waktu itu ada semacam proyek. Nah, proyek pelaksanaan selama 5 tahun ke depan agar ada satu sekolah yang per provinsi. Iya, jadi alhamdulillah untuk itu Jawa Timur SD Terbuk 2 ketika saya jadi kepala sekolah ditunjuk satu-satunya sekolah yang melaksanakan Intak Akmul. Wow, luar biasa dan diteruskan sampai hari ini ya Bapak Iya, ya? alhamdulillah diteruskan sampai hari ini, Mbak Pia. Pak Sayuti, Iya. tergolong kepala sekolah masih baru. Iya, masih Belum baru. genap 1 tahun memimpin SDN Terbuk 2. Iya. Kira-kira planning kedepannya ini akan ada program seperti apa? Untuk planning saya selaku kepala sekolah di SDN Terbuk 2, Ya, yang pertama akan mengoptimalkan seperti sarana prasarana Mbak Pia. mengoptimalkan sarana dan Iya. prasarana. Kira-kira apa yang kurang dari sekolah ini? Ada sebagian kelas yang masih itu polanya masih lama, seperti masih pakai tehel. Oh, lantainya Juga pakai lantainya tehel ya. tehel, 2 kelas itu masih tehel juga. Ini halaman ini masih semraut, ini masih belum dipaving. Belum Ini dipaving, iya, baik. ini yang mau saya untuk prasarana ini yang perlu saya benahi dulu. Ya, Kemudian yang kedua mengoptimalkan adanya digitalisasi. Digitalisasi. Iya. Jadi Karena mau menyeluruh seluruh iya, kelas ya? menyeluruh sampai ke Amin. kelas 1 itu. Cuma untuk kendalanya karena di sini kena cuma dapat bantuan itu seperti Chromebook yang cuma 15 Chromebook itu. Ya. Ya, masih bisa digunakan untuk kelas 6 gitu. Kemungkinan untuk tahun depan insya Allah sampai menyeluruh sampai kelas 1 mungkin. Amin. Jadi itu planning kedepannya Iya, ya kedepannya. Bapak Sayuti ya? Iya. Baik, Kemudian terima kasih. ada lagi nih, Ada ada lagi kegiatan apa lagi? ini mengoptimalkan pojok baca karena di sini masih pembenahan. Jadi untuk pojok baca masih ada sebagian kelas cuma yang di Sebagai kota literasi Iya, Pamekasan ya. karena Ya, jadi sekarang mau mengoptimalkan pojok baca Iya, Pak Joko. betul. karena
Kota Pamekasan sekarang kan kota literasi. Jadi Kota pendidikan. kota pendidikan gitu. Baik, terima kasih Bapak Sayuti. Iya, Kita beralih kepada sama-sama. Bapak Joko. Pak Baik. Joko, ini Pak Sayuti masih tergolong baru ya, Iya, kepala betul. sekolah di sekolah ini, belum genap 1 tahun. Ya. Nah, kira-kira sejauh ini apa catatan dari Pak Joko dan nantinya ke depan saran yang harus Pak Sayuti lakukan nanti ke depan? Iya, pertama saya melihat Pak Sayuti ditugaskan di SD ini memang cocok betul untuk ya? melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di sini dan menginovasi kegiatan-kegiatan itu untuk lebih baik ke depan. Dan yang perlu nanti lakukan oleh Pak Sayuti itu mengeterapkan apa yang disampaikan oleh tokoh pendidikan Berlian dalam bukunya Manajemen Berbasis Sekolah Berprestasi. Di sana pertama Pak Sayuti harus mengenali karakteristik para guru. Jadi masing-masing para guru harus dikenali karakteristik masing-masing sehingga nanti bisa menempatkan guru itu di kelas masing-masing sesuai dengan karakteristiknya. Itu satu. Yang kedua, membagi tugas terhadap apa yang diprogramkan sesuai dengan karakteristik itu. Selanjutnya Pak Sayuti menyadari bahwa setiap guru di sini memiliki kekuatan dan kekurangan. Dari kekuatan itu bisa ditambah, ya, dan kekurangannya bisa diperbaiki. Saling melengkapi ya, saling Pak Joko melengkapi, ya? ya. Itu menurut saya. Jadi sebagai sekolah yang berbasis manajemen berbasis sekolah, di situ lebih mengutamakan apa yang ada di sekolah ini, potensi-potensi apa yang ada Harus itu dieksplor iya terus. dia betul. Baik, terima kasih Pak Joko. baik. Terima kasih Pak Iya, Sayuti. sama. Terakhir, Iya. harapan Pak Sayuti untuk kemajuan SDN Turkup 2 ini, baik itu harapan untuk siswa-siswinya, harapan untuk guru-guru, harapan untuk masyarakat di sekitar sini, dan harapan untuk dinas pendidikan. Ya, saya selaku kepala sekolah di SDN Turkup 2, ya, harapan saya ke depannya yang pertama semoga dengan kekurangan yang seminim mungkin akan saya kembangkan, tetap akan saya teruskan, akan melanjutkan meskipun ada kekurangan, meskipun sarana-prasarana masih kurang, semoga nantinya Bisa dilengkapi kekurangan gitu ya. ini bisa tetap membawa siswa-siswa saya nanti tetap ada di atau menyaingi dari sekolah-sekolah yang lain. Karena di SD Turkup 2 ini alhamdulillah secara prestasi ya sudah tidak kalah bersaing dengan SD-SD inti gitu. Nah, ini karena meskipun ada kendala sarana prasarana. Kemudian dengan adanya digitalisasi ini ya semoga nantinya harapan saya meskipun yang sekarang masih ada di kelas 6, mudah-mudahan nanti bisa menyeluruh sampai ke kelas 1 sehingga semua kelas nanti sudah menggunakan digitalisasi gitu. Kemudian yang terakhir harapan saya yang untuk pojok baca ya, karena ini saya masih baru, minta maaf sebelumnya ke Mbak Fia ya, yang masih baru, harapan saya nanti akan bisa melaksanakan program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan seperti kota literasi. Semoga mungkin nantinya saya bisa mengembangkannya ke depannya. Bisa taman baca ya. Iya. Taman baca? Iya, Taman harus baca. ada taman baca masalahnya nantinya gitu ya. Terima kasih Bapak Sayuti. Iya. Terima kasih Bapak Joko, Iya, baik terima kasih Kreasan Radar kembali. Madura TV. Itu tadi perbincangan saya bersama Pak Joko dan Bapak Sayuti selaku Kepala Sekolah dan Iya. Korwil Sambirikbud Kecamatan Pademau. Saya Mia Sofia pamit undur diri. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV. Dari kami bertiga, salam Lensa Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.